Selamat hari Senin dan juga selamat untuk Manchester City yang berhasil melewati tantangan kedua dari 3 tantangan, yaitu berhasil di partai pemanasan menjelang final Liga Champions. Jadi gue bukan sarkas, tapi memang nanti akan gue jelaskan faktanya. Memang City bertanding kemarin lawan United itu dengan kekuatan penuh tapi dengan performa tidak penuh. Dari performa atau dari tampilan pemain memang 11 yang terbaik. Satu fakta yang menarik, line up yang ditampilkan Pep Guardiola kemarin itu adalah line up, artinya 11 pemain yang benar-benar paling perform musim ini di mata Guardiola. Karena ada dasarnya, ini adalah line up persis 1000%, sama dengan ketika mereka menghadapi Real Madrid di dua leg. Jadi kesimpulannya adalah ini pula line up yang akan nanti dipakai oleh Pep menghadapi Inter Milan seminggu dari, atau mungkin 6 hari dari sekarang. Dimana nanti, gue kasih tau sekali lagi, gue akan ke sana langsung ke jantung Ataturk Olympic Stadium, langsung meliput dan menjadi satu-satunya yang akreditasi diterima dari Indonesia. Oke, kembali ke pertandingan kemarin antara United atau City dan MU. Dan sebelum gua ke pertandingan menyinggung jalannya atau bagaimana adu taktik di antara dua pelatih ini, seperti sekedar informasi, ini adalah gelar ke-13 Pep Guardiola selama di City. Jadi dari tahun berapa dia di City, kalau nggak salah 2016 ya. Jadi 13 gelar itu, 5 adalah gelar IPL, kemudian 4 itu gelar Piala Liga, FA Cup 2 itu tahun 2019 mengalahkan Watford 6-0, dan kemarin atau hari ini, dan juga Community Shield 2 kali. 13 luar biasa, dan on the way 14. On the way belum tentu sampai, belum tentu juga nggak sampai, tergantung nanti di tanggal 10 ya, 10 waktu sana, 11 dini hari waktu sini. Nah, kenapa di bridging gue mengatakan bahwa ini partai pemanasan, dan gue bukan mau menghina MU ya. Jadi cara mereka bermain itu seperti ketika mereka juga bermain di leg pertama menghadapi Madrid. Mereka tampil dengan kekuatan penuh, ya, karena tidak mau meremehkan juga MU. Ini juga salah satu poin. Dan kemudian juga ini yang akan dipanaskan mesinnya untuk menghadapi Liga Champions nanti, tapi tidak bermain secara full capacity. Ibaratnya mobil ini bisa sampai gigi 6, tapi mereka hanya main sampai gigi 4. Dan dengan kekuatan ini aja mereka bisa menang 2-1. Memang idenya adalah mereka mendapatkan gol cepat, dan mereka dapatkan di menit ke-14, dan ini merupakan gol tercepat dalam sejarah final FA Cup. Tapi kemudian ada satu gol dari gol penalti dari Bruno Fernandes di menit ke berapa nih, ke 30 di 33 ya, 33, karena ada handsball dari Jack Grealish ya, tandukan dari Wan-Bissaka ya. Memang ini jelas handsball, kemudian penalti. Di sini menurut gua agak sedikit mengganggu rencana Pep. Kalau menurut analisa gua, kalau 1-0 ini bertahan sampai turun minimal, atau bahkan mereka bisa menambah 2-0, pergantian pemain itu akan lebih cepat dilakukan. Tapi karena mereka tetap harus menang, sehingga mereka mempertahankan tim yang ada, tim terbaiknya, sampai mereka akhirnya mendapatkan gol di menit ke-51 dari Gundogan. Ini Gundogan lagi gila banget ini. Dia lagi tajam-tajamnya kan gitu. Nah, kemudian setelah gol itu sekitar 20 menitan baru kemudian mereka mengamankan satu-satu aset berharganya, narik Kevin De Bruyne digantikan Phil Foden. Ini yang gue bilang kemarin, kenapa Phil Foden juga didorong untuk main di 3 pertandingan terakhir di Liga. Kalau nggak salah di 2 kali starter, satu kali dari bench kalau nggak salah gitu ya, minimal 2 starter, supaya pemain lapis 2-nya pun siap untuk 2 pertandingan berikutnya, itu FA Cup dan juga Liga Champions. Nah, kemudian Jack Grealish ini ditarik menit 89 digantikan Nathan Ake dan kemudian Kyle Walker, dan artinya mesin ini memang benar-benar dipanasin. Haaland pun nggak diganti sama sekali, tapi temponya begitu mereka unggul 2-1 itu langsung turun drastis. Kemudian mereka juga terlihat tidak terlalu ngotot ngejar bola, tapi menguasai bola selama mungkin untuk menghambat tentunya lawan bisa mendapatkan kesempatan ya kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari statistik ini 60 berbanding 40%. Jadi luar biasa dominasinya, dan dari segi peluang pun United nggak terlalu banyak peluang ya. Kalau gue catat itu
selain kemelut di gawangnya City ya ketika ada mumbling bolanya kayak paintball tanduk-tandukan yang seperti apa ya lu tau lah maksud gua. Kemudian di luar penalti ya. Kemudian satu lagi sebenarnya ada dari Garnacho. Nah, secara statistik ini nggak masuk nih dalam shoot on goal. Tapi kalau kita lihat dalam tayangan ulang itu tipis banget. Jadi hanya itu sebenarnya. Jadi relatif MU memang harus diakui tidak bisa mengimbangi City bahkan dengan 80% kemampuan terbaik para pemainnya karena mereka nggak ngotot gitu kan. Nah, eh, apa yang juga menarik dari pertandingan ini yaitu kesiapan dari para pemain City, tapi di saat yang sama juga mereka harus memenangkan pertandingan ini. Di video gue sebelumnya, gue sempat memberikan analisa line up yang akan ditampilkan dari kedua tim. Dan ternyata kalau yang nonton video gue sebelumnya, itu hanya masing-masing tim itu gue salah satu. Salah masing-masing hanya salahnya satu. Di City itu gue yang hanya salah memprediksi adalah Alvarez yang akan ditampilkan, tapi ternyata posisinya dia itu diganti Gundogan. Kemudian di MU, memang kemarin gue agak kurang update. Martial ternyata cedera ya, sehingga gue sempat waktu itu mengatakan Martial target man, ternyata cedera dan akhirnya Rashford yang didorong ke depan, kemudian Eriksen didorong ke depan lagi ke tengah di posisi yang 3 ya di belakang striker. Nah si Casemiro akhirnya duet dengan Fred. Jadi Fred yang gue salah. Jadi harusnya Fred bukan Martial gitu. Kenapa gue kemarin bisa menebak dengan mirip line up yang gue perkirakan? Karena pertama kalau MU gampang, seperti yang gue katakan tadi, MU ini nggak susah karena memang pemain yang perform rata-rata itu aja. Nah sementara di City banyak faktor yang gue bilang tadi harus diperhitungkan. Nggak boleh terlalu tebal juga, artinya nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu banyak pemain cadangan yang dimainkan, tapi juga jangan terlalu kalaupun diturunkan banyak, tapi juga nggak boleh mainnya terlalu ngotot. Nah ternyata atau bisa juga mainnya setengah-setengah, artinya 80%, mungkin 2 atau 3 dirubah. Tapi ternyata Pep memilih menurunkan pemain terbaiknya tapi dengan masuk gigi 3 atau gigi 4 aja gitu. Nggak terlalu full force. Ternyata ya ini dia, kita harus mengakui bahwa pelatih itu jauh lebih paham kekuatan dan kelemahan pemainnya sehingga dia tahu mengambil keputusan yang paling baik. Sehingga dia memilih opsi yang terakhir, yaitu menampilkan pemain terbaiknya tapi dengan bermain tidak ngotot. Artinya ini yang memang dipanaskan dulu benar-benar untuk menghadapi Inter Milan, tapi jangan sampai cedera dan tujuan mereka tercapai. Dapat piala FA Cup, melengkapi juara Liga, kemudian tidak ada yang cedera, baik yang pemain utama mencadangan dan tentunya juga persiapan untuk Liga Champions. Dan satu yang gue berikan kredit poin buat Pep Guardiola adalah dia tidak melakukan selebrasi. Mungkin banyak yang nggak ngeh, mungkin juga banyak yang ngeh, gue nggak tahu. Tapi kalau yang lu ngeh, Pep tidak memberikan kesempatan bagi para pemainnya untuk selebrasi juara Liga, selebrasi Piala FA Cup, karena ini dia, ukuran kesuksesan pelatih itu beda-beda. Buat Pep dan City itu bukan kesuksesan menurut gua ya. Dan kalau kalian fans City pasti setuju. Tapi bagaimana mendapatkan Liga Champions, itulah ultimate goals buat Pep dan juga City. Makanya dia tidak mau selebrasi dulu. Istilahnya nggak mau senang-senang dulu. Nanti kalau lu juara Champions baru boleh. Nah, sedikit gue nyinggung soal Man United. Sekarang kita evaluasi secara umum. Kita harus akui bahwa menurut gua City memang levelnya di atas MU. Nah, tapi secara umum dalam satu musim ini, kalau kita lihat performa dari MU di bawah Erik ten Hag, menurut gua dia layak dikasih angka 8. Sebenarnya dia gini, kalau kasih angka 9 mungkin terlalu tinggi. Kalau di angka 6 gua rasa enggak. Banyak yang sudah dilakukan sehingga range-nya antara 7 sampai 8. Gue memberikan sebenarnya lebih, kalau mau lebih tajam lagi itu 7,5 sampai 8. Tapi gue memilih 8 kenapa? Karena pertama, bagaimanapun juga dia memberikan trofi atau gelar. Sekali lagi, ukuran seorang pelatih klub hebat itu sangat relatif. Tapi untuk MU ukurannya jelas harus gelar. Kalau lu setuju ya. Kemudian kedua, dalam bursa transfer dia juga cukup bijaksana, kecuali mungkin Anthony yang agak terlalu mahal, tapi kita lihat dia pinjam Sabitzer, kemudian dia pinjam Weghorst, dia beli Lisandro Martinez, semua jalan. Terus dia bawa juga ke Liga Champions, finish di 4 besar. Terus masuk final Piala FA Cup walaupun kalah dari City. Ya whatsoever itu kalah dengan tim terbaik. Dan yang paling penting
Kenapa gue akhirnya bukan ngasih 7,5 tapi 8, bahkan mungkin 8,5, yaitu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah internal soal Ronaldo. Ini penting, bahkan lebih penting menurut gue dibandingkan dapat Piala Liga. Katakan lagi nih, mending dia Ronaldo ini masalah Ronaldo selesai tapi nggak dapat Piala Liga daripada dia dapat Piala Liga tapi ada gue mengatakan ada toksik lah di dalam ruang ganti MU. Dan dia mendapatkan dua-duanya, Piala Liga dapat, mau apapun lu bilang itu tetap piala, dan juga masalah ruang ganti ini aman. Ini penting dalam sejarah kepelatihan. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga ruang ganti. Kita masih ingat dalam era Ferguson, bahkan juga era Guardiola, ketika ada Jeb Stam bikin masalah dia tendang. Kemudian ada David Beckham juga, Guardiola juga, Joe Cancelo meracau, dia nggak dapat main, dibuang, ternyata terbukti ruang gantinya harmonis, mereka bisa juara dan sukses. Jadi itu kesimpulan gua. Selamat buat City, pemanasannya berhasil, dan juga selamat buat MU yang musim ini tampil menurut gua sangat baik dibandingkan musim lalu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat.